Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, pecinta cana auranti di seluruh Indonesia. Jadi dalam video kali ini adalah video perdana saya upload ke YouTube. Jadi nanti kita akan membahas banyak hal berkaitan dengan cana auranti. Nah, sebelum kita mulai membahas dengan beberapa hal, ini adalah video yang amatir ya, amatir, tapi memang ini video saya buat belajar dari pengalaman saya selama 1 tahun saya merawat baby auranti. Jadi size kecil ya, size kecil sampai size itu yang atas itu 19 cm itu WC ya, itu 4 juga WC, yang ini adalah CP. Jadi sebelum kita akan bahas tentang bagaimana nanti treatment atau progres auranti dari awal sampai akhir, yang akan kita bahas itu adalah pakan atau bagaimana cara kita memberi makan kepada ikan auranti. Nah baik teman-teman, jadi di depan kita ini ada auranti, size-nya itu 19 cm ya. Ini WC. Ini saya beli itu dulu dari dari size itu 4 cm, 5 cm. Sekarang sudah sampai sekian. Nah ini saya progres itu selama 3 bulan. Mentalnya sudah bagus, ngunci tangan. Dan badik yang di dorsal atas itu, lihat teman-teman, itu sangat pendek ya, hanya ada 1, 2 pun, itu pun yang atas itu sudah agak hilang, jadi cuma kelihatan cuma 1 ekornya lebar. Tapi ini ikannya tidak pendek ya teman-teman, karena ikannya itu memang agak panjang, tapi sesuai lah, panjang, dorsalnya juga ke atas bagus, ekornya juga lebar. Terus nah ini kita lihat yang CB ya, yang CB kita lihat. Nah ini CB, ini juga CB ya teman-teman. Ini CB Polosari Dieng. Ini size nya masih 11 cm. Ini saya menggunakan treatmentnya itu sama, pakannya juga sama semua di sini teman-teman. Ini juga, nah ini juga size-nya itu sama saja 11 cm. Nah yang akan kita bahas bagaimana supaya hasil progresannya itu seperti ini. Jadi ikannya itu kelihatan apa ya, bukan kelihatan, memang bagus dengan kualitas yang seperti ini. Ekornya lebar, terus badiknya juga low turun. Terus kalau simet dan tidaknya, kalau CB itu sulit ya, tapi yang terpenting itu dorsal atasnya itu naik ke atas bagus. Nah ini calon-calon dorpol ya. Terus warnanya juga keluar ya, ini warna kuningnya kuning pekat, terus bawahnya juga birunya juga keluar. Ini size segini juga sudah bagus, mentalnya juga sudah ngunci. Nah jadi kita tidak akan membahas soal mental dan sebagainya, tapi kita akan membahas soal bagaimana memberi atau treatment pakannya. Ini ya teman-teman. Nah, jadi mentalnya sudah nyuci semua. Oke ya, jadi sebelum kita membahas pakan, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana hasil progresan saya selama ini 1,5 bulan ini 1,5 bulan ya, hampir 2 bulan lah. Hasilnya seperti ini teman-teman, dengan ikan yang tadinya saya beli itu biasa-biasa saja. Setelah saya progres, ikannya bagus-bagus, cukup lumayan. Oke teman-teman, kalau yang di sana masih baby ya, masih kecil-kecil, tapi kita spill dulu lah. Kita spill yang ini. Nah ini itu badannya pendek teman-teman. Nah, tuh mentalnya juga sudah ada. Oke ya. Ya, belum kita membahas lebih jauh. Jadi dalam video kali ini intinya kita membahas tentang treatment pakan atau bagaimana cara memberikan pakan yang baik menurut saya. Ini kan pengalaman saya untuk cana auranti. Jadi yang pertama kita lihatkan dulu. Nah, di sana ada 1, 2, 3, 4. Ada 4
pakan dan juga mineral untuk air ya, supaya kualitasnya bagus, membentuk tulangannya juga nanti tebal-tebal bagus. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah pakan hidup ya. Jadi Aurante itu cukup 2 pakan hidup. Yang pertama itu ulhong ya, ulhong. Terus yang kedua itu ada katak. Nah, kenapa saya memilih 2 ini? Karena yang pertama, katak ini bisa kita cari di daerah-daerah yang banyak sawah. Kalau di saya di Wonosobo itu banyak sawah. Jadi pakan katak itu selain mengandung gizi yang cocok untuk Auranti, ya kan? Dan juga biayanya murah, gratis lah, hanya udu tenaga, hanya membutuhkan tenaga kita mencari gitu. Oh, malah lepas teman-teman. Ntar usah. Tuh, lihat. Jadi ya boleh lagi. Jadi kita memberi makan katak. Terus yang kedua ulhong. Ulhong ini kenapa saya memilih ulhong? Ulhong itu memang kebanyakan untuk burung-burung kicau dan lain sebagainya itu menggunakan ulhong. Ulhong itu biasanya digunakan untuk hewan peliharaan, itu biasanya badannya cepat panas. Nah, panas ini bisa meningkatkan mental Auranti. Terus yang kedua, harganya juga murah, 2000 sudah dapat. Jadi 2 pakan ini menurut saya cukup. Ya, selain di luar ini ada udang dan lain sebagainya, saya belum pernah coba karena memang di daerah saya sulit mendapatkan. Terus pakan yang non hidup ya, yang ketiga itu tetap saya menggunakan premium blue. Nah ya kan, premium blue. Ada yang menggunakan akari, ada yang menggunakan lohan dan lain sebagainya, maxi dan lain sebagainya. Saya belum pernah mencoba, tapi selama ini saya progres itu menggunakan premium blue ya. Harganya ini sekitar 70.000, 75.000, kalau di marketplace itu 75.000 lah. Jadi pakan yang non hidup saya menggunakan ini ya kan. Kalau ini sama premium blue itu sama, hanya saja ini saya menggunakan tempat penyimpanannya pakai cakalang rindu ini apa ya, bekas sambal lah, supaya untuk lebih praktis. Terus yang ketiga ada mineral. Mineral ini saya berikan kepada ikan itu biasanya setelah saya nguras, itu saya menggunakan mineral. Tablet mineral ini teman-teman bisa menggunakan ini dan tidak menggunakan itu juga tidak apa-apa. Yang terpenting kualitas airnya itu bagus. Oke, terus bagaimana cara kita memberikan pakan ini kepada Cana Auranti ya kan? Jadi kalau saya itu memberikan makannya itu cukup 2 kali dalam sehari. Yang pertama itu pagi, terus yang kedua itu malam. Nah, pagi itu biasanya saya menggunakan ini. Yang pertama menggunakan pelet premium blue. Nah, takarannya bagaimana untuk ikan-ikan seperti ini? Yang terpenting jangan sampai terlalu perutnya itu jangan terlalu besar. Sedang. Kalau saya itu biasanya takarannya seperti ini teman-teman, supaya lebih mantap. Nah, kalau takaran saya itu biasanya memberikan pakannya itu seperti ini. Nah, cukup segini teman-teman, lihat. Ini cukup segini. Pagi hari cukup segini, ya kan, pagi cukup segini, cukup untuk ikan size-nya yang 11 ya kan, 11. Tapi kalau size-nya sudah masuk ke 19 itu biasanya saya 2 kali yang takaran tadi itu 2 kali. Atau untuk size yang 19. Tapi kalau yang 11, 13 itu cukup segini ya teman-teman, cukup segini. Kalau teman-teman silakan, tapi kalau ini kan saya membuat videonya berkaitan dengan pengalaman saya. Terus 3 kali ya, pagi, siang dan sore, malam. Nah, kalau siang saya berikan 1 ulat Hongkong untuk Auranti. Jadi 1. Jadi nanti pilih yang warnanya itu putih ya. Kalau tidak putih tidak apa-apa sih. Jadi kalau seperti ini kan belum ngelupas ya, kulitnya itu belum ngelupas. Itu biasanya keras. Tapi kalau sudah warnanya putih itu bagus untuk Auranti. Bagusnya sebenarnya sama saja, hanya saja biasanya kalau di
air itu kalau putih tidak ada bekasnya ya, tapi kalau biasanya masih warna seperti ini itu kalau kita masukkan ke atau kita berikan ke ikan itu biasanya ada kotoran ini, kelupasan ini yang tidak dicerna oleh si auranti itu. Oke, jadi pagi itu sekitar terserah teman-teman, jam 8, yang penting jangan sampai jam 10 ya. Jadi jam 7, 8, 9 di antara jam itu. Terus kalau siang itu ya sekitar jam 1 atau jam 2. Masuknya siang ya. Sore atau siang itu. Jam 1, jam 2 saya beri kasih ini full ulhong itu cukup satu untuk satu ikan, baik itu besar, baik itu kecil. 11, 19, 20 saya berikan satu ulhong saja. Terus kalau malam hari, itu saya berikan katak ya. Jadi kebanyakan kalau teman-teman mencari katak ya kan, katak itu kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Saya itu senang kalau ukurannya seperti ini. Kalau ini itu ukurannya berapa ya, 2 cm atau 2 cm lah, 2 cm, 1 cm, 2 cm. Saya suka menggunakan ini. Nah, kalau takaran saya, kalau 2 atau 1 cm untuk ikan yang ukurannya 11 cm itu saya berikan 2 katak. Kalau yang ukuran besar 19 atau 14 itu saya berikan, kalau 14 itu 3, kalau yang 19 itu 4. Nah, takarannya seperti itu. Kenapa saya sering menggunakan katak yang kecil? Karena supaya tidak terlalu kenyang. Jadi kita bisa mengukur kekenyangan si ikan. Jadi kalau kurang kenyang kita kasihkan satu lagi, biasanya belum terlalu kenyang. Tapi kalau kita menggunakan yang besar seperti ukurannya 1 jempol ini, ibu jari atau segini, itu biasanya langsung gemuk ya. Ikannya itu kenyang, perutnya besar. Nah itu biasanya ikannya gemuk-gemuk, tidak perfect lah seperti itu. Jadi ya teman-teman, ini bisa diberikan sekitar jam 9 malam. Jadi ada katak, terus ada premium blue tadi, terus ada ulhong. Jadi 3 ini racikan ini kalau teman-teman terapkan seperti tadi yang saya sampaikan, ikannya kualitasnya akan seperti ini. Tergantung teman-teman, tergantung air dan sebagainya. Saya belum membahas air ya, tapi saya membahas tentang ikan. Airnya itu biasanya saya menggunakan mineral tablet ini ya. Ini teman-teman bisa beli di marketplace juga banyak ya, premium blue juga banyak lah ya. Ulhong di teman-teman juga pasti ada. Terus kalau katak ada yang katak, ada yang apa ya, ada yang banyak katak ataupun tidak banyak katak, itu biasanya bisa menggunakan pakan hidup selain katak. Ada cacing, terus ada udang, silakan teman-teman. Jadi kalau saya karena lebih enak mencari katak karena katak di daerah saya masih banyak. Jadi kalau sudah seperti itu, maka treatment seperti itu kualitas ikannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri nanti kualitas ikannya seperti apa. Ya tergantung bibit ya, ini karena memang badannya juga sudah panjang, tapi minimal kita sudah semaksimal mungkin untuk memprogres ikan. Kalau ini memang dari awal sudah cacat ya. Jadi minusnya itu di bagian atas. Nah ini ekornya itu sudah melipat. Tapi kalau soal mental, warna dan sebagainya sudah oke nih. Wish, teman-teman. Itu ya teman-teman. Jadi cuma seperti itu saja pembahasan kita. Nanti kita akan episode yang selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran tanknya, terus settingan tanknya itu bagaimana. Jadi kita akan membahas lebih lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.